Halo teman-teman, aku mau ngasih tahu nih, di zaman yang sudah modern sekarang masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kesehatan paru-parunya dan kesehatan orang sekitarnya. Misalnya, seorang perokok aktif yang bisa teman-teman lihat nih, dia dengan seenaknya merokok di sekitar orang-orang perokok aktif. Dan lihatlah ekspresi para perokok pasif di sebelahnya. Menyebalkan bukan? Nah, teman-teman tahu nggak sih apa yang membuat rokok ini berbahaya bagi kita dan orang-orang di sekitar kita? Simak video berikutnya ya. Mari terlebih dahulu kita membahas kandungan rokok yang berefek mengerikan untuk tubuh. Dilansir dari alodokter.com, ada 9 kandungan rokok yang berefek mengerikan untuk tubuh. Yang pertama, karbon monoksida. Salah satu kandungan rokok yang merupakan gas beracun adalah karbon monoksida. Senyawa yang satu ini merupakan gas yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika terhirup terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibanding dengan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Dalam skala besar, seseorang yang menghirupnya bisa mengalami koma atau bahkan kematian. Janin, penderita gangguan jantung, dan penderita penyakit paru-paru merupakan kelompok yang paling rentan terhadap racun ini. Lanjut, yang nomor 2 adalah nikotin. Kandungan rokok yang paling sering disinggung-singgung adalah nikotin. Nikotin memiliki efek candu seperti opium dan morfin. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi biokimia, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Nikotin yang dihisap perokok akan terserap masuk ke aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. Efek yang mungkin muncul akibat paparan nikotin adalah muntah, kejang, dan penekanan pada sistem saraf pusat. Selanjutnya adalah tar. Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik adalah tar. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini beresiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Tidak hanya itu, tar akan masuk ke peredaran darah dan meningkatkan risiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Tar dapat terlihat melalui noda kuning yang tertinggal di gigi dan jari. Karena tar masuk secara langsung ke mulut, zat berbahaya ini juga dapat mengakibatkan masalah gusi dan kanker mulut. Selanjutnya adalah hidrogen cyanida. Senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok adalah hidrogen cyanida. Beberapa negara pernah memakai senyawa ini untuk menghukum mati narapidana. Saat ini, hidrogen cyanida juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, kertas, dan sering dipakai sebagai bahan pembuat asap pembasmi hama. Efek dari senyawa ini dapat melemahkan paru-paru, menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual. Selanjutnya adalah benzena. Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena jangka panjang atau setahun atau lebih dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang, sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia dan perdarahan. Selain itu, benzena juga merusak sel darah putih sehingga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan risiko leukemia. Selanjutnya ada formaldehida. Formaldehida merupakan residu dari pembakaran rokok. Dalam jangka pendek, formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, formaldehida dapat meningkatkan risiko kanker nasofaring. Selanjutnya adalah arsenik. Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati. Arsenik terdapat dalam rokok melalui pestisida yang digunakan dalam pertanian tembakau. Selanjutnya ada kadmium. Sekitar 40-60% dari kadmium yang terdapat dalam asap rokok terserap masuk ke paru-paru saat merokok. Kadar kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan gangguan sensorik, muntah, diare, kejang, kram otot,
gagal ginjal, dan meningkatkan risiko kanker. Yang terakhir adalah amonia. Amonia merupakan gas beracun, tidak berwarna, namun berbau tajam. Pada industri rokok, amonia digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Dalam jangka pendek, menghirup dan terpapar amonia dapat mengakibatkan napas pendek, sesak napas, iritasi mata, dan sakit tenggorokan. Sedangkan dampak jangka panjangnya yaitu pneumonia dan kanker tenggorokan. Masuk ke inti judul, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Dilansir dari dinkes.bantenprof.go.id, perokok aktif adalah seorang yang dengan sengaja menghisap lintingan atau gulungan tembakau yang dibungkus biasanya dengan kertas, daun, dan kulit jagung. Secara langsung, mereka juga menghirup asap rokok yang mereka hembuskan dari mulut mereka. Tujuan merokok pada umumnya adalah untuk menghangatkan badan mereka dari suhu yang dingin. Tapi seiring perjalannya waktu, pemanfaatan rokok disalahartikan. Sekarang rokok dianggap sebagai suatu sarana untuk pembuktian jati diri bahwa mereka yang merokok adalah keren. Lanjut ke perokok pasif. Perokok pasif adalah seseorang atau sekelompok orang yang menghirup asap rokok orang lain. Telah terbukti bahwa perokok pasif mengalami resiko gangguan kesehatan yang sama seperti perokok aktif, yaitu orang yang menghirup asap rokoknya sendiri. Dilansir dari p2ptm.kemkes.go.id, dampak buruk jika Anda menjadi perokok aktif ataupun perokok pasif adalah menyebabkan kerontokan rambut, gangguan pada mata seperti katarak, kehilangan pendengaran lebih awal dibanding bukan perokok, menyebabkan penyakit paru-paru kronis, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap, menyebabkan stroke dan serangan jantung, tulang lebih mudah patah, menyebabkan kanker leher rahim dan keguguran, menyebabkan kemandulan dan impotensi, dan yang terakhir adalah menyebabkan kanker kulit. Jadi berhentilah merokok, jaga paru-paru kalian dan orang sekitar kalian, dan pergunakanlah uang kalian dengan hal yang lebih bermanfaat. Untuk teman-teman perokok aktif maupun perokok pasif, mari sama-sama kita saling menghargai dan juga saling menghilangkan ego dari diri kita sendiri. Lindungi dan sayangi diri kamu serta orang-orang yang ada di sekeliling kamu dengan cara berhenti merokok. Save your lungs And stay healthy without cigarette.